Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 73 menjadi tergoda. Henry kembali ke perusahaan. Begitu dia naik ke atas, ponselnya berdering. Ketika dia melihat nama Maryam ditampilkan di layar, dia dengan enggan menjawab panggilan tersebut. "Henry, kembalilah dan datang ke kantorku. Ini mendesak." Setelah Maryam selesai berbicara, dia segera menutup telepon. "Sesuatu yang mendesak? Bodoh sekali. Saya bertanya kepada Wang Erlang dan Sudirman ketika saya baru saja masuk dan mengetahui bahwa Leni sudah pulang. Sekarang dia baru saja kembali dan naik ke atas." Maryam menelepon. "Leni, kamu berani menipuku. Jika aku tidak mendapatkan apa yang kuinginkan, tunggu saja sampai aku menyelesaikan masalah denganmu." Henry menekan amarah di dalam hatinya. Dengan sedikit lengkungan di sudut mulutnya, mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke kantor Maryam. Benar saja, Leni sedang duduk di sofa. Meski matanya hanya menatapnya sebentar, dia bisa melihat kebanggaan di matanya, yang membuat Henry semakin marah. Leni menghadiri konferensi pers. Agar konferensi pers dapat terselenggara dengan lancar, Leni harus mengalah kepada Henry dan setuju untuk membuka ruangan untuk memijatnya. Namun ia terus memikirkan cara untuk melarikan diri. Ketika konferensi pers memasuki masa Henry kemudian dan pada dasarnya berhasil, Leni tiba-tiba berdiri dan mengumumkan akhirnya, membuat reporter dan Henry lengah, dan memanfaatkan momen kekacauan mereka. Dia berhasil melarikan diri dari tempat kejadian dan kembali ke perusahaan. Mengingat kepribadian Henry yang arogan dan fakta bahwa dia perlu memainkan peran utama dalam penunjukan dalam 7 hari ke depan, dia segera datang ke kantor sahabatnya Maryam, mengatakan yang sebenarnya, dan memintanya untuk membantu menyelesaikan masalah. Ketika Maryam mendengar bahwa Henry mengajukan permintaan ini, dia marah pada saat itu. Dia bahkan berkencan dengan sahabat tunangannya, hanya mencari perbaikan. Jadi dia memberitahu meja depan bahwa Henry akan melapor kepadanya ketika dia kembali ke perusahaan. Oleh karena itu, dia mengetahui tentang Henry segera setelah dia kembali. Sekarang, Henry telah kembali, dengan kemarahan di matanya. Meskipun Maryam tidak banyak berhubungan dengan Henry di siang hari, bagaimanapun juga, mereka tinggal bersama dan cukup mengenal satu sama lain. Dari sorot matanya ketika dia masuk, dia sudah bisa mengetahui kemarahan Henry, dan berkata dengan cepat, "Henry, akulah yang baru saja menelepon manajer Leni. Karena dia cemas, jadi dia tidak menunggumu." Mendengus, "Gadis kecil, apakah kamu pikir kamu bisa melakukan trik ini denganku hanya karena kamu adalah tunanganku?" Henry tidak berkata apa-apa, hanya duduk di sofa, mengangkat kakinya dan meletakkan kakinya di atas meja kopi. Maryam dan Leni mengerutkan kening saat mereka melihat Henry bersikap kasar, jelas tidak senang. Maryam sedikit khawatir dengan perilaku Henry yang tidak biasa. Dia menoleh ke Leni dan berkata, "Manajer Leni, harap hubungi hotel terlebih dahulu untuk mengatur suasana dan memastikan bahwa Anda dapat menghadiri pesta koktail tepat waktu. Henry dan saya punya sesuatu untuk didiskusikan."
Ketika Leni mendengar bahwa dia diminta pergi, rasa terima kasih muncul di matanya. Dia mengangguk, berdiri dan berjalan keluar. Ketika Leni membuka pintu dan hendak keluar rumah, suara Henry terdengar dari belakang. Manajer Leni, prinsip yang saya, Henry, patuhi adalah bahwa tidak ada yang bisa mencuri tanpa apapun, tidak ada obat yang sia-sia, dan tidak ada bantuan yang sia-sia jika Anda sibuk. Saya harap Anda mengingatnya. Jika tidak, suatu hari nanti saya akan mengambilnya kembali dengan penuh bunga. Leni sepertinya telah disadap, berdiri di sana, bingung, tidak pergi atau tinggal. Dia berbalik dan menatap Henry, matanya sedikit tertutup, seolah tertidur. Melihat sahabatnya, Maryam menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat agar dia keluar dulu. Leni memelototi Henry, berbalik, menutup pintu dan pergi. Leni, kamu akan menyesalinya. Henry bergumam ketika mendengar pintu ditutup. Leni, yang sudah berjalan keluar, merasa seolah-olah suara itu mengejarnya keluar ruangan dan mengikutinya dari dekat. Dua orang yang tersisa di ruangan itu, Maryam dan Henry, tiba-tiba menjadi diam dan tidak ada yang berbicara. Henry berpikir dalam hatinya, metode apa yang akan dipikirkan istri ini untuk membuatnya memaafkan. Namun, jika Anda tidak mengizinkan saya memanfaatkan kali ini, saya pasti tidak akan memaafkan Anda. Tepat ketika Henry sedang memikirkan berbagai dugaan di dalam hatinya, Maryam tiba-tiba duduk di sampingnya, mengangkat tangannya dan mulai memijat bahunya. Langkah ini di luar dugaan Henry. Apa yang tidak diberikan Leni, Maryam berinisiatif melakukannya. Ya, tapi Leni adalah Leni dan Audio Anda milik adalah Software Anda. Channel. Sayang, terima kasih atas kerja kerasmu, kata Maryam dengan manis. Henry merasa merinding di sekujur tubuhnya, mati rasa, sangat mati rasa, namun, dia tetap tidak berbicara. Maryam merasa sedikit cemas saat melihat Henry masih diam. Dia berdiri, datang ke belakangnya dan mulai membantunya memijat kepalanya. Nyaman, sangat cantik, Henry hampir berteriak, tetapi masih menutup matanya dan tidak berkata apa-apa. Maryam menarik napas dalam-dalam, mengertakkan gigi untuk terakhir kalinya, mencondongkan tubuh ke depan, menekan bagian kepalanya yang terangkat, dan memijatnya. Henry mencium aroma mawar dan merasakan elastisitas yang aneh. Darah di tubuhnya kembali dengan cepat, dan tubuhnya terasa seperti akan meledak. Brengsek, merangsang, namun, saya masih tidak dapat berbicara. Maryam melihat Henry masih tidak responsif. Memikirkan pesta koktail di malam hari, Maryam mulai merasa lebih cemas. Kepergian Maryam yang tiba-tiba membuat Henry merasa kehilangan. Saat dia hendak berbalik, suara membuka pakaian terdengar di belakangnya. Mungkinkah? Detak jantung Henry mulai bertambah cepat, dan dia menjadi gugup di dalam. Jangan pernah menggodaku, jika tidak, tubuh perawanku, 1000 jarumku akan berubah menjadi satu. Henry menjadi sedikit gugup dan bahkan berpikir untuk melarikan diri. Suamiku, lihat aku dengan pakaian dalam ini dibandingkan dengan modelnya. Siapa yang terlihat lebih baik? Suara Maryam tiba-tiba terdengar dari depan Henry.
Henry berhenti berpura-pura tertidur dan membuka matanya. Yang terlihat adalah tubuh putih, kulit mulus, pakaian dalam ungu, dan rendah, yang persis dengan warna model di majalah. Hidung Henry menyemburkan dua anak panah darah, yang kebetulan mendarat tinggi di tubuh Maryam, langsung membuatnya menjadi merah. Ah! Maryam tiba-tiba mengerang dan menjerit. Henry merasakan darahnya melonjak lagi, dan dua aliran darah lagi muncrat, tapi kali ini dia bersiap dan menangkap semuanya dengan kertas. Brengsek, malu padamu. Memalukan sekali aku tergoda seperti ini oleh pakaian dalam istriku. Jika aku menceritakannya kepada siapapun di kemudian hari, bukankah aku akan berada dalam kekacauan besar? Maryam tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi, dan tampak sedikit bingung. Dia membeli set pakaian dalam ini terakhir kali ketika Henry mengatakan itu terlihat bagus, tetapi dia tidak menyebutkannya. Hari ini Henry menyebutkannya lagi, dan dia tidak punya pilihan selain memakainya karena dia tidak punya cara untuk meredam amarahnya. Dapat dikatakan bahwa agar Henry berhasil bekerja sama dengan perusahaan dalam menyelesaikan pekerjaan publisitas yang relevan, Maryam mengertakkan gigi dan mengorbankan penampilannya dan dengan sengaja merayunya keduanya malu dan bangga. Bahkan ada sedikit kegembiraan. Henry adalah seorang pria sejati. Jika tidak, dia pasti sudah lama menerkamnya. Rasa sayangnya padanya berlipat ganda dalam sekejap, dan dia bahkan memiliki sedikit harapan di dalam hatinya. Bab 74. Orang buta, suamiku. Ada apa denganmu? Apakah kamu lemah? Apakah kamu ingin aku kembali dan membuatkanmu sup penyu rebus untuk memulihkan kesehatanmu? Maryam berpura-pura sangat prihatin, berjalan ke depan dengan cepat, menatap hidung Henry yang ditutupi kertas, dan bertanya dengan hati-hati. Henry hampir tidak bisa bernapas. Itu sangat kejam. Apakah kamu ingin tubuhku meledak? Kegembiraan melintas di mata Maryam. Anak muda, saya tidak tahan dengan godaan kecil ini. Anda sedang menunggu saya. Karena Anda seorang pria sejati, saya akan lihat berapa lama Anda bisa menjadi seorang pria sejati mulai sekarang. Sayang, jika ada yang harus kamu lakukan, katakan saja padaku secara langsung, tidak perlu bertele-tele. Henry menghela nafas panjang, berusaha keras menekan keinginannya, dan bertanya langsung. Malam ini jam 8 malam, perusahaan akan mengadakan pesta koktail di Royal Hotel. Banyak orang terkemuka akan hadir. Anda harus berpartisipasi sebagai protagonis perusahaan. Menjadi serius, berdiri dan berkata dengan serius. Oke, saya ingat. Setelah Henry selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan keluar pintu. Hei, apakah kamu tidak ikut denganku? Maryam bertanya dengan cepat karena dia khawatir Henry akan melepaskannya. Jangan khawatir, saya akan pergi sendiri. Kalau tidak saya khawatir tidak akan bisa masuk. Setelah Henry selesai berbicara, dia membuka pintu dan melarikan diri. Tawa bangga Maryam terdengar dari belakang. Suara ini merdu sekali, dan pasti sangat enak didengar. Hari ini, hal itu membuatnya merasa sangat sakit. Maryam merasa senang saat memikirkan Henry melarikan diri. Aku melihat celana dalamku, sungguh indah,
pria ini sangat memperhatikannya. Namun, satu-satunya hal yang disesalkan adalah itu berlumuran darah dan terbuang saat dia hendak melepasnya dan membuangnya ke tempat sampah. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berhenti ke dalam tas dengan kilatan di matanya. Henry benar-benar melarikan diri hari ini. Dia bahkan tidak kembali ke kantor dan keluar dari perusahaan. Ketika Audio Sudirman milik dan Wang Sabta Erlang Channel. melihat darah di wajah Henry di pintu, mereka mengira sesuatu telah terjadi dan ingin melangkah maju untuk bertanya. Tetapi Henry melambaikan tangannya untuk menghentikannya lebih banyak orang. Saat itu sudah jam 7.50 malam. Dan resepsi akan dimulai dalam 10 menit. Henry belum muncul. Mariam dan Leni sudah melakukan tidak kurang dari 20 panggilan secara bergantian, kemudian telepon mereka dimatikan. Melihat para tamu terus berdatangan, tetapi Henry tidak muncul, kedua wanita itu sedikit cemas. Leni mengira Henry sedang marah, dan Mariam mengira Henry sengaja membalas godaannya. Sejenak keduanya was-was dan harus memaksakan senyum untuk menghadapi para tamu. Dua orang turun di Royal Hotel. Seorang lelaki buta yang mengenakan topi kain, kacamata berbingkai hitam, janggut panjang, dan jubah mengangkat layar bertuliskan, "Ramalan menyembuhkan segala penyakit." Di sebelahnya adalah seorang wanita berusia sekitar 20 tahun, dengan penampilan halus dan wajah halus. "Apakah kita sudah sampai?" Pria itu bertanya sambil berjalan menuju tangga dengan gemetar. "Kita sudah sampai. Sekarang naiklah tangga. Kamu harus berhati-hati." Gadis itu mendukung pria itu dan berjalan ke depan. Namun, gadis itu merasa bahwa dia sengaja diremas di depannya dan tidak bisa menahan cemberut. Ketika penjaga keamanan di pintu melihat orang buta itu, dia tidak melangkah maju untuk membantunya. Dia memandangnya dari atas ke bawah. Matanya penuh penghinaan. Dan langsung menghentikannya dan bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Ahem, ayo kita menghadiri pesta koktail grup Kili." Orang buta itu terbatuk 2 kali dan berkata, "Apakah ada undangan?" Petugas keamanan menahan diri dan bertanya sebelum marah. "Undangannya apa?" tanya orang buta itu. Ayo, kamu seperti ini, dan kamu sedang menghadiri pesta koktail. Keluar dari sini." Ketika dia mendengar bahwa tidak ada undangan, penjaga keamanan segera mengubah wajahnya. "Hei, mereka benar-benar tidak berperasaan. Ayo naik." Setelah orang buta itu selesai berbicara, dia terus bergerak maju. Gadis di sebelahnya tampak terkejut karena satpam tidak bisa bergerak dan ditarik oleh orang buta itu. Begitu kedua orang itu memasuki lobi, seorang pramusaji maju dan bertanya dengan sopan, "Pak, Anda ingin pergi ke lantai berapa?" "Saya akan menghadiri pesta koktail grup Kili," kata orang buta itu. "Silakan lewat sini, di lantai 7. Yang bisa melewati satpam semuanya adalah orang-orang yang diundang, jadi pramusaji tidak menghentikan mereka." Audio milik Sabta Orang buta Channel. itu dibantu untuk mengikuti di belakang sambil memegang layar di tangannya, dan terus berkata, "Gadis ini baik, dia sangat baik. Dia pasti bisa menikah dengan keluarga yang baik di masa depan, dan dia akan bisa untuk melahirkan anak laki-laki gemuk besar."
Gadis yang membantu orang buta di sebelahnya merasa geli. Pelayan berjalan di depan, wajahnya memerah karena malu. Setelah mengirim kedua orang itu ke dalam lift, sebelum pintu ditutup, mereka berbalik dan berlari menuju aula, seolah-olah ada hantu di belakang mereka. Bagaimana kamu tahu dia bisa melahirkan anak laki-laki gemuk besar? Gadis itu bertanya nakal. Badannya bagus sekali. Orang buta itu berkata dengan acuh tak acuh. Bisakah kamu melihatnya? Gadis itu terkejut, merasakan melalui panas. Cih, kenapa kamu tidak bilang itu sensor inframerah? Gadis itu jelas-jelas marah. Menurutmu apa yang akan terjadi padaku di masa depan? Gadis itu tampak tertarik. Saya bisa sangat bahagia menikah dengan pria yang baik, dan untuk anak-anak, pria itu berhenti di tengah kalimat. Ada apa dengan anak itu? Gadis itu langsung menjadi gugup. Laki-laki atau perempuan, aku yang memutuskan. Ah, pria buta itu berteriak. Lalu pintu lift terbuka, dan gadis itu dengan cepat menarik tangannya dari ketiak pria itu. Brengsek, kamu benar-benar memanfaatkanku seperti ini. Kenapa kamu tidak menginginkannya saat aku memberikannya padamu? Begitu kedua orang itu keluar dari lift, mereka mendengar ledakan tawa dari ruang resepsi. Direktur Mariam, saya membaca di internet bahwa Dr. Hen Anda datang tanpa diundang. Apakah Anda tidak memiliki kemampuan untuk menarik perhatian lebah dan kupu-kupu? Direktur Mariam, dokter ajaib Anda Henry terus membuat kutipan klasik pada konferensi pers hari ini. Kenapa dia belum muncul? Mungkinkah dia hanya berbicara tetapi tidak berlatih? Juga, berapa banyak yang Anda keluarkan untuk mempekerjakannya? Direktur Mariam, kami di sini untuk menghadiri pesta koktail hari ini. Sebenarnya, kami di sini bukan untuk menemui Henry. Adapun klaimnya tentang dokter ajaib, kami bahkan tidak mempercayainya. Kami bahkan berpikir begitu disebut janji 7 hari hanyalah gimik. Kami di sini untuk menemui Anda. Berdiri di atas panggung, wajah Mariam menjadi merah dan putih. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang terhormat di depannya ini akan berbicara tanpa ragu, dan mereka bahkan mirip dengan bajingan. Yang paling membuatnya marah adalah resepsi akan dimulai 1 menit lagi, dan Henry belum datang, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Leni berdiri di sisi kiri panggung, wajahnya penuh kecemasan, tapi dia tidak bisa menahannya sekarang. Ada seorang pemuda duduk di pojok, kedua ponselnya selalu terhubung, dan dia menyiarkan semua yang terjadi di tempat kejadian secara langsung dalam bentuk suara dan video. Di sisi lain, Bayu sedang berbaring di tempat tidur, dipijat oleh seorang wanita cantik, minum anggur merah, dan bersenang-senang seperti seorang kaisar. Henry adalah pria yang kuat, tapi aku, Bayu, tidak akan bermain-main denganmu. Aku akan menggunakan metode cerdas untuk bermain denganmu, mempermainkanmu sampai mati, dan mencuri wanita dariku. Dan jangan melihat siapa kamu. Bayu terus berteriak dan mengaum di dalam hatinya. Bersambung.